Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ada satu hikayat menceritakan bahwa agama Buddha itu seperti seekor singa. Tidak ada satupun makhluk yang berani. Tetapi singa ini seringkali hidupnya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Diganggu oleh kutu-kutu tersebut. Artinya apa? Artinya agama Buddha ini berjalan bagus, tetapi umat Buddhanya yang bikin masalah. Kalau kita ngomong lebih kecil, ya tentu kita di sini ada Sangha Agung Indonesia. Sangha Agung Indonesia bagaikan seekor singa. Sering hidupnya tidak nyaman karena diganggu oleh kutu. Siapa kutu-kutu itu? Ya orang-orang yang berkecimpung di dalam budayanya ini sendiri, yang membuat ulah sehingga Sangha Agung merasa susah, kadang merasa bersalah karena ulah-ulah dari yang membantunya. Oleh karena itu, ini sebagai pesan jadinya. Sebagai umat Buddha, jalankan program yang sudah dicanangkan oleh Sangha Agung Indonesia. Kalau rasanya kurang enak dijalankannya, menghadap aja kepada ketuanya atau kepada sekjennya. Kasih tahu ini dilaksanakannya susah atau apanya susah gitu. Jadi nggak usah membuat satu ulah. Nah, itulah yang mestinya kita jelaskan di sini, bahwa sebaiknya kita jangan jadi kutu. Kita harus mendukung Sangha Agung Indonesia. Apapun program yang sudah dikeluarkan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan saling gontok-gontokan di bawah, sikut-sikutan, mencari nama sendiri, mencari ketenaran sendiri dengan mengorbankan orang lain. Jika kita mengomong lebih dalam, ada yang sering sikut-sikut orang itu, kalau sendiri disikut bagaimana? Kan kita sudah belajar agama Buddha, sudah belajar hukum karma. Masa perilaku masih begitu? Cobalah merubah semua nggak ada yang sempurna, semua berjalan di atas rel dharma sebisa mungkin. Karena di dalam agama Buddha kan banyak rambu-rambu, terutama pandita. Pandita ini yang menjadi tonggak dari agama Buddha kita, terutama di dalam Sangha Agung. Kalau panditanya saja sudah tidak benar, bagaimana? Kalau sudah tidak benar, namanya orang bisa berbuat salah, nggak apa-apa. Tapi sadari, robah, jangan diteruskan. Nah, untuk itu kita harus menjalankan dana, sila, dan samadhi. Berdana untuk mengurangkan rasa pelit kita, juga sebagai cara untuk mengembangkan cinta kasih, berbagi. Lalu kita melaksanakan sila, tidak bunuh, tidak curi, tidak zina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Tujuannya supaya kita bisa melindungi dunia ini. Kalau kita melanggar sila, berarti kita menjadi orang yang telah merusak tatanan dunia ini. Kan di dalam Dharma ada hiri otapa. Kita harusnya jadi orang yang tahu malu, jangan bergerak seenaknya, sehingga bisa ditegur oleh para bijaksana. Juga otapa,
takut akan hasil dari kejahatan kita yang kita terima. Harus itu. Di sini kalau kita melawan terus tentang karma ini, maka yang saya cermati, kalau seorang melakukan kesalahan besar lalu dia tetap mengakui bahwa itu bukan kesalahan, hukum karma akan bertindak, bukan bertindak kejam, tapi bertindak untuk menyadari orang tersebut bahwa itu salah. Timbullah suatu kejadian-kejadian yang membuat dia jerah, membuat dia mengakui bahwa itu salah. Tapi kalau itu masih diteruskan terus, maka di dalam Dharma sering kita dengar bahwa orang itu akan mengalami sebanyak 500 kelahiran. Nah, di dalam kelahiran yang 500 itulah semuanya pasti timbul. Benar-benar dia tobat sekali. Itu yang ke-500. Jadi di dalam karma ini tidak ada yang lebih dari 500 yang terakhir. Tetapi kalau orang sudah di dalam kelahiran kedua atau ketiga menyadari, maka kelahiran ke-500 itu terselamatkan. Mereka sudah sadar. Itulah hukum karma. Hukum karma bukan kejam. Hukum karma mengajarkan kita bagaimana menjaga dunia ini. Kan di luar dari agama Buddha mengatakan bahwa agama Buddha ini kejam. Tidak ada pengampunan dosa. Memang, mana bisa. Ada orang bilang, datang ke saya, Romo, saya banyak melakukan inilah, saya minta diampuni. Sebagai seorang pandita, saya ampuni dia. Tapi orang yang disakiti mana bisa terima. Misalnya dia ke tempat saya, dia datang. Dia sudah menipu orang lain sebanyak 2 juta. Dia minta ampun, dia kasih tahu bahwa dia nipu orang 2 juta. Saya ampuni. Tapi orang yang dipinjemin 2 juta itu atau yang ditipu 2 juta itu mana bisa ngampunin dia. Maka di sini tidak ada pengampunan. Oleh karena itu, untuk menetralisir karma buruk, kita penuhi dengan perbuatan baik sehingga bisa menutupi semuanya itu. Sepertinya apa? Kalau kita sudah bersalah, ngaku salah. Maka kalau sudah mengaku salah, kita minta maaf. Nah, makanya saya di dalam tiap hari ya, setiap meditasi cinta kasih selalu minta maaf dulu kepada orang. Jika saya telah melakukan kesalahan kepada siapapun melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, semoga saya dimaafkan agar saya hidup bahagia, damai, tenang dan tentram, terbebas dari penderitaan lahir batin. Begitu juga siapapun yang telah menyakitkan saya maafkan agar mereka hidup bahagia, damai, tenang, dan tentram, terbebas dari penderitaan lahir batin. Itu bukan berarti dosa kita sudah dihapus, tapi kita mengkondisikan diri kita, wah kita sudah minta maaf, mungkin bisa dimaafkan. Lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin, sebisa kita tanam. Nah kalau sudah bisa, enak bagi kita. Ching Kung Fase almarhum yang belum lama meninggal dunia mengatakan bahwa setiap hari kita baca keng atau kita baca parita tidak lain tidak bukan seperti kita melatih tentara yang pada akhirnya digunakan untuk berperang. Itu menurut Ching Kung Fase. Nah, berperang terhadap apa? Berperang terhadap karma buruk kita yang matang, kita perangi. Nah, dengan kekuatan baca keng, jasa-jasa baik kita tutupi semua perbuatan jahat yang pernah kita lakukan sehingga kita tidak merasakan. Seperti kalau dosanya kita sebanyak sepertinya 1 cangkir garam. Kan kalau kita disuruh makan 1 cangkir garam kan susah sekali, asin sekali. Tapi kalau kita ambil perumpamaan perbuatan baik seperti air putih sebanyak 1 galon
kita tuang, itu masih kita keminum. Apalagi kalau ada air sebanyak 1 kolam renang, kita tuang garam 1 cangkir itu, terasa nggak? Nggak terasa. Tapi ada nggak garam itu? Ada. Nah, artinya dosa itu nggak bisa dihapus. Dosa hanya bisa diperingan dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik kita sudah banyak, yang kecil-kecil itu sudah tidak terasa lagi. Nah, demikianlah untuk hari ini. Sampai di sini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.